Video akan sedikit panjang karena kali ini kita akan membahas tentang seorang ibu. Ibu yang sudah tua, ibu yang sudah melemah kekuatan fisiknya, dan ibu yang di situ butuh didampingi oleh sosok putra atau putrinya. Di media sosial ada yang sempat lagi viral karena ada sosok ibu yang sedang dititipkan di panti atau yayasan lansia, padahal masih punya keluarga. Bahkan beritanya, jika ibunya meninggal, maka anak tersebut tidak usah diberitahu. Allah, pertanyaannya di sini, apakah anak tersebut bisa menjamin kalau umurnya itu lebih panjang daripada ibunya yang sudah tua? Hati-hati, tidak ada yang bisa menjamin. Barangkali naudzubillah, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, kita dihinakan di saat masih hidup, bahkan di saat nanti menjelang kematian, karena durhakanya seorang anak kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Orang tua satu, apalagi sosok ibu, bisa untuk merawat satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak, bahkan sampai 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa untuk merawat satu orang tua. Orang tua tidak hanya butuh uangmu, jabatanmu, kesuksesanmu. Mereka hanya butuh kamu ada di saat mereka membutuhkan, sebagaimana di waktu masa kecil kamu. Kamu butuh orang tua. Memang semakin tua orang tua akan semakin rewel. Hal itu wajar. Rewelnya kamu di waktu masih kecil itu adalah kebahagiaan bagi orang tua. Akan tetapi kenapa sebaliknya? Saat orang tua sudah fisiknya melemah, wajahnya sudah keriput, tenaganya sudah tidak ada, mereka rewel. Harusnya kamu juga bahagia karena masih memiliki ibu atau bapak yang bisa kamu rawat. Ya apa karpe? Orang tuamu memang tidak punya apa-apa di masa tuanya. Tapi ketahuilah, kamu yang saat ini punya apa-apa, uangmu banyak, jabatanmu tinggi, hidupmu sukses, itu semua berkat kedua orang tuamu, terutama doa dari ibumu. Lantas kenapa di saat ibumu sudah menua, kamu merasa berat untuk merawatnya? Ada lagi, saat orang tua sudah tidak bisa bekerja, saat ibu sudah tidak bisa bekerja karena fisiknya yang sudah lemah karena faktor usia, apa setega itu telingamu di saat mendengar, nak, apa kamu punya uang, ibu pinjam dulu buat beli beras, buat beli minyak? Apa setega itu? Terus lebih tega lagi, kamu saat memberikan kedua orang tuamu uang, kamu anggap itu sebagai hutang. Padahal di waktu kamu masih kecil, minta apapun kamu, kalau orang tua tidak ada, mereka rela berhutang untuk melengkapi kebutuhanmu di waktu kecil, di waktu kamu masih sekolah. Tapi di saat kamu sudah dewasa, kamu sudah bekerja, orang tua minta uang, kamu anggap sebagai hutang. Apa setega itu dirimu? Ketahuilah, orang tua yang masih hidup itu sebagai jimat. Doanya itu bisa menembus langit. Rawatlah semaksimal mungkin. Bahagialah di saat orang tuamu rewel karena faktor usia, sebagaimana orang tuamu bahagia di saat kamu rewel di waktu masih kecil. Apapun yang kamu lihat, mainan, pakaian, semua kamu minta, dan orang tuamu bahagia di saat bisa memberikan kamu barang-barang yang kamu inginkan. Tapi di saat orang tua sudah tua, mereka ingin makan yang harganya tidak seberapa. Mereka ingin dibelikan obat yang harganya tidak seberapa. Kenapa kamu malah susah, tidak malah bahagia? Seharusnya kamu lebih bahagia karena kamu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat kedua orang tuamu. Mumpung masih ada,
Jangan sampai kamu memberikan kepada orang tua hanya di satu waktu. Itu pun berupa bunga yang kamu taruh di atas makamnya. Jangan terlalu pelit menjadi seorang anak. Orang tuamu tidak pernah berhubungan, tidak pernah pelit. Itu adalah ujian seorang anak. Apakah kamu menjadi anak yang soleh atau solehah, bisa berkhidmah kepada orang tuamu di masa tua. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk dari golongan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang merasa berat untuk merawat kedua orang tua di masa tuanya. Yang dicari seorang anak di waktu masa hidup, satu yang dicari, ridhonya kedua orang tua. Betapa bahagia seorang anak yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Apalagi ada orang yang menyaksikan di saat kedua orang tua mengucapkan saya ridho terhadap anak saya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih nikmat daripada kita mendengar ucapan orang tua, saya ridho kepada anak saya. Itulah yang dicari seorang anak, mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, ini ada kejadian orang tua dibuang di panti lansia, kemudian saat orang tua nanti wafat, anak tersebut tidak usah dikabari. Padahal tidak ada yang bisa menjamin lebih cepat mana kematian, apakah orang tua yang sudah tua atau anak yang seakan-akan hidupnya akan lebih lama. Jangan-jangan kamu umurmu, wahai seorang anak, lebih pendek daripada orang tuamu, dan Allah menghinakanmu di saat kematianmu karena durhaka kepada orang tua. Uwais Al-Qarani ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Mekah, di waktu di Mekah dan Madinah, akan tetapi tidak kesampaian karena ibunya sudah tua, tidak mampu untuk berlama-lama di Mekah atau Madinah, sehingga Uwais mengajak pulang ibunya, akhirnya tidak bisa untuk sowan ke Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarani namanya terkenal di penduduk langit, bahkan Rasulullah yang belum pernah melihatnya, Rasulullah tahu ada seorang pemuda yang namanya terkenal di penduduk langit sebab birrul walidain, sebab cinta kepada ibunya yang sudah tua. Bahkan Uwais Al-Qarani memiliki penyakit kulit, sembuh seketika di waktu berada di Mekah karena sebab barokah khidmah kepada ibunya. Kamu tidak punya apa-apa, bahkan masih belum punya apa-apa, hidup masih montang-manting, tapi kamu berani durhaka kepada kedua orang tuamu. Na'udzubillah min dzalik. Untuk para ibu-ibu di seluruh dunia, doakan anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang sukses, sehingga bisa menghormati, bisa membahagiakan ibu-ibu di seluruh dunia. Ketahuilah, saya pernah membaca di sebuah status yang menerangkan tentang anak yang berani durhaka kepada orang tua. Tidak harus menunggu mati nanti siksanya. Bahkan di dunianya mereka akan tersiksa karena sebab durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah akan membalas durhaka kepada orang tuanya. Allah akan membalas anak turunnya nanti juga akan mendurhakainya, melebihi orang tersebut durhaka kepada orang tuanya dulu. Na'udzubillah, na'udzubillah, hati-hati. Mumpung masih ada kedua orang tua, apalagi masih hidup, itulah jimat. Doanya bisa menembus langit, bisa menjadi sebab kesuksesan seorang anak. Maka jadi anak, jangan sampai mendurhakai orang tua, menyanyiakan orang tua. Na'udzubillah. Maksimalkan masa khidmah kita kepada orang tua mumpung masih hidup,